Shalom semua teman-teman, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, selamat tahun baru, tahun 2021. Ayo semangat menjalani tahun yang baru ini. Maaf jika beberapa hari ini kita nggak ada video karena tahun baruan kita agak sibuk sedikit. Jadi maaf ya, tapi walaupun begitu walaupun sibuk kita harus tetap baca firman dan berdoa. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk pembacaan Matius pasal yang ke-4. Oke, selamat mendengarkan. Oke, kita mulai ya. Ready? Go. Matius pasal yang ke-4. Pencobaan di padang gurun. Oke. Nah, ini setelah Yesus dibaptis, ya, di pasal ketiga kita telah membahas Yesus dibaptis oleh Yohanes, pembaptis Yohanes. Oke, yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukanlah dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, dengarkan ya sayang. Dengarkan ya teman-teman. Nah, setelah Yesus dibaptis dan Roh membawa Yesus itu ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan ini Yesus kan puasa 40 hari 40 malam dan dia lapar. Di saat Yesus itu lapar, datanglah iblis untuk mencobainya dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut." Nah, untuk kali itu iblisnya menyerah karena dia kayak mau menguji Yesus gitu kan. Sama seperti kita kan kita coba buat dulu itu gitu, kayak sok-sokan gitu ya kan. Tapi Yesus tidak mau terpancing. Nah, tidak sampai situ saja. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, di situ kan iblis mencobai lagi, dibilang, "Buktikan dulu bahwa kalau Allahmu itu benar, jatuhkanlah dulu dirimu dari atas ini, nanti Tuhan menolongmu." Tapi Yesus tetap tidak mau terpancing. Oke, tapi tidak berhenti di situ. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu." Nah, di sini aja iblis sudah berbohong. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Emang itu punya dia? Dari situ aja dia sudah berbohong, ya kan? "Jika engkau sujud menyembah aku," dan gila-gila ke sujud, ya kan? Udah bohong, mau disembah pula, ya kan? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Nah, Yesus itu tadi bilang, Yesus karena udah 3 kali kan dicobai, dan dari situ pun udah terbukti iblis itu bohong. Maka Yesus bilang, "Pergilah kau, aku nggak mau menyembahmu, aku mau hanya menyembah Tuhan." Ya kan, mau menyembah iblis? Enggak kan? Nah, menyerahlah dia. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, kita lanjut untuk bait yang ini. Yesus tampil di Galilea.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di sebuah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon adalah dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, ini kan di sini Yohanes itu ditangkap. Nah, ya setelah Yesus mengetahui Yohanes yang pembaptisnya ditangkap, Yesus pindah ke tanah Zebulon. Oke? Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke? Untuk yang bait yang ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dengarkan ya sayang. Disinilah Yesus memilih murid-muridnya. Oke. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, setelah Yesus di Galilea ini ya kan, setelah Yesus pindah kan ke Galilea dan menetap di sana. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, disinilah Yesus memanggil murid-muridnya sama seperti kita. Kalau Yesus memanggil kita, ayo layani aku, ayo ke gereja, kita harus meninggalkan pekerjaan kita harus mengikuti Yesus, supaya kita bisa disebut murid Yesus. Nah, untuk ini yang terakhir, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Nah, setelah itu Yesus berkeliling di seluruh Galilea tadi, kota yang tadi. Dia pergi ke rumah-rumah ibadah, ke gereja, berkhotbah dia di sana, terus disembuhkannya orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang yang pokoknya sakit semua lah disembuhkan Yesus. Datanglah orang banyak, sembuhkanlah anakku ini Yesus, sembuhkanlah suamiku ini, sembuhkanlah mamaku ini, sembuhkanlah istriku, opungku, gitulah dibilang orang, ya kan? Oke, maka lalu Yesus menyembuhkan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan, dari semua penjuru dunia yang dekat, apalagi yang dekat kota itu tadi Galilea yang tempat Yesus datang, orang berbondong-bondong biar disembuhkan. Sama seperti kita, kalau kita sakit kita harus berdoa, datang sama Yesus, Yesus sembuhkanlah penyakitku, gitu ya sayang. Udah, besok kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan tonton sampai habis. Dan semoga kalian juga bisa membaca Alkitab di rumah. Walaupun ya kurang pintar menjelaskan kepada anak, setidaknya dia sudah ngerti firman itu. Dan ya mudah-mudahan selalu mencintai firman Tuhan ya Boro. Nah, dadah! Selamat tahun baru!